yang saya sayangi. Saya Sati Alisya Putri. Saya berdiri di sini mewakili anak-anak Indonesia yang cemas dengan keadaan Indonesia saat ini. Saya hanyalah salah satu dari anak-anak Indonesia yang telah sekian lama belajar di rumah karena pandemi COVID-19. Jujur, saya tidak suka belajar di rumah, tetapi kita adalah anak-anak yang hanya bisa menuruti perintah orang tua dan peraturan pemerintah tanpa bisa menyatakan protes apapun. Saya menyadari sudah hampir 2 tahun virus corona menghantui kita semua. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia ini. Segala usaha sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi hasilnya masih jauh dari yang kita harapkan. Hal ini menimbulkan keresahan bagi setiap warga Indonesia. Teman-temanku yang saya sayangi, saya berdiri di sini karena lelah belajar di rumah. Saya berdiri di sini karena saya cemas setiap kali keluar rumah. Saya harus berhati-hati ketika berada di tempat yang ramai. Saya harus berhati-hati ketika berhadapan dengan orang yang tidak saya kenal. Saya hanyalah anak-anak yang ingin melihat dunia luar yang selalu memancing keingintahuan saya. Ketika semua terasa cemas dan menimbulkan kehati-hatian, saya pun merasa dunia sudah tak menarik lagi. Apakah kalian merasakan hal yang sama? Teman-temanku, hampir setiap hari kita melihat penambahan pasien positif COVID-19 di Indonesia. Bahkan setiap hari pula kita melihat berapa orang yang sembuh dan berapa orang yang meninggal. Kata-kata penyair berita yang menenangkan hati ketika berkata, jumlah pasien yang sembuh jumlahnya lebih banyak daripada yang meninggal. Tetapi semangat ini kembali meredup ketika melihat penambahan pasien positif selalu meningkat dari hari ke hari. Jika kita paham dengan keadaan ini, marilah kita berusaha untuk mematuhi aturan. Apa sih susahnya menjaga diri sendiri? Kita adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Kita adalah makhluk yang butuh bersosialisasi dengan sesama untuk berbagi harapan dan doa. Saya juga salah satu makhluk sosial yang butuh bertemu dengan teman-teman. Saya butuh bertemu dengan guru untuk menanyakan pelajaran yang membingungkan dan tidak seperti orang yang hidup di gurun tanpa kompas. Akan tetapi, bagaimana saya bisa menemukan kompas jika melihat orang-orang tidak mengenakan masker berjalan-jalan di tempat umum? Bagaimana saya bisa merasa tenang jika melihat orang-orang meremehkan cuci tangan? Teman-teman yang senasib dengan saya, tak jenuh pemerintah mengingatkan, cucilah tanganmu, pakai maskermu, hindari kerumunan, keluar rumah seperlunya. Hingga seruan-seruan ini sudah seperti menjadi mantra untuk bersikap hati-hati dimanapun kita berada. Tetapi kenyataannya, begitu new normal digaungkan, banyak sekali yang melupakan bahwa virus corona masih menghantui kita semua. Hingga saya merasa kita tidak menghargai hidup yang telah diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Bukankah apa yang kita terima selama ini tinggal kita nikmati dan kita hargai? Teman-temanku yang saya sayangi, kita sering mendengar pepatah berikut. Harta termahal di dunia ini adalah kesehatan. Sekaya apapun kita, kalau kita sakit, kita tidak bisa menikmatinya. Apalagi kalau kita tertular penyakit ini. Kita tidak hanya harus diobati, tetapi kita seperti mendapat sanksi sosial karena kecerobohan kita sendiri. Ayo kita patuhi anjuran pemerintah. Cobalah jadi pahlawan, setidaknya bagi diri sendiri. Demikian pidato saya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kalian dan mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.